Siap, Kak ya? Ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok satu ingin presentasi tentang sistem presidensial. Saya Leni Ekawati sebagai moderator, dan ada Denny sebagai pembaca, dan Dimas Aji sebagai penjawab. Untuk materi kami yang akan dibacakan oleh saudara Denny. Judul materi penegasan dan penguatan sistem presidensial. Sistem presidensial di Indonesia, pemerintahan dengan sistem presidensial merupakan suatu pemerintahan yang menempatkan eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih. Berbeda halnya dengan sistem parlementer di mana eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan secara langsung parlemen. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang kuat karena selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Ciri-ciri yang mendasari dari sistem presidensial adalah adanya pemisahan kekuasaan yang meliputi cabang-cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia, pemisahan kekuasaan tidak dilakukan secara murni, melainkan menerapkan sistem pembagian kekuasaan antara eksekutif dengan legislatif. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan peraturan perundang-undangan eksekutif dan legislatif bersama-sama membentuk undang-undang. Sedangkan sistem parlementer yang dicirikan oleh lembaga legislatif sebagai penyusunan undang-undang secara mutlak, sedangkan eksekutif memiliki hak veto untuk menolak berlakunya undang-undang yang bersangkutan. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat kuat karena di samping mempunyai kekuasaan legislatif untuk membentuk undang-undang, juga menguasai cabang-cabang kekuasaan yudikatif. Hal ini dapat dilihat dari pemberian amnestinya, abolisi dan grasi, sehingga kekuasaan yang begitu besar pada pemerintahan menimbulkan tindakan yang otoriter yang mengabaikan kepentingan rakyat. Artinya Undang-Undang 1945 dipandang memiliki celah untuk disalahgunakan, di mana sedangkan secara substansif Undang-Undang 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Hal itu dapat diketahui antara lain, pertama kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip yang memadai, sehingga Undang-Undang 1945 bisa disebut dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan presiden. Kedua, rumusan ketentuan Undang-Undang 1945 sebagian besar bersifat sangat sederhana, umum, bahkan tidak jelas, sehingga banyak pasal yang menimbulkan multitafsir. Ketiga, unsur-unsur konstitusionalisme tidak dielaborasi secara memadai dalam Undang-Undang 1945. Keempat, Undang-Undang 1945 terlalu menekankan pada semangat penyelenggaraan negara. Kelima, Undang-Undang 1945 memberikan atribusi kewenangan yang terlalu besar kepada Presiden untuk mengatur pembagian hal penting dengan undang-undang. Akibatnya banyak undang-undang yang substansinya hanya menguntungkan Presiden dan DPR, selalu pembuatannya ataupun saling bertentangan satu sama lain. 6. Banyak materi muatan yang penting justru diatur di dalam penjelasan undang-undang, tetapi tercantum di dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Ketujuh, status dan materi penjelasan Undang-Undang 1945. Persoalan ini sering terjadi objek perdebatan tentang status penjelasan karena banyak materi penjelasan yang tidak diatur dalam pasal Undang-Undang 1945. Misalnya, Menteri Negara Hukum, istilah pada negara dan kepala pemerintahan, istilah mandataris, MPR, pertanggungjawaban presiden, dan seterusnya. Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari eksekutif menuju legislatif tersebut menimbulkan masalah tersendiri, di mana kekuasaan presiden menjadi dilematis
Karena sistem politik yang legislatif tersebut menimbulkan keharusan bagi presiden untuk melakukan kompromi politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Akibatnya, selama penyelenggaraan sistem pemerintahan pasca informasi dinilai telah menjadi tarik-menarik kepentingan antara presiden dan parlemen dalam berbagai hal, terutama dalam pengambilan keputusan. 2. Partai politik di Indonesia. Partai politik menjadi keharusan dalam sistem demokrasi. Partai politik tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsinya sebagai wadah bagi apresiasi rakyat. Partai politik merupakan sarana bagi orang-orang dalam mendapatkan legitimasi rakyat untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu, sehingga kehadiran partai politik juga perlu diletakkan dalam kerangka yang lebih luas dan tidak terbatas pada sistem pemerintahan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan konstitusional untuk melaksanakan programnya. Partai politik adalah sekelompok orang-orang satu ide memiliki cita-cita yang sama dalam suatu level negara yang terorganisasi dengan rapi, terutama dalam orientasi terdapat nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, mereka mempunyai sasaran merebut kedudukan politik tertentu sehingga memperjuangkan kekuasaan. Agar secara konstitusional absah dilegitimasi serta kebijakannya diterima kemudian ikut dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dalam berbagai jenis sistem multipartai. Sistem ini telah melalui beberapa tahapan dengan bobot kompetitif yang berbeda-beda. Mulai 1949, Indonesia berupaya untuk mendirikan satu sistem multipartai yang negatif. Salah satu dampak sistem multipartai yang kaku seperti dikenal dalam era Orde Baru ialah banyaknya dinamika politik yang tak bisa tercermin dunia ini dalam sistem kepartaian yang ada. Masalah perwakilan politik bagi negara segmen masyarakat Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem multipartai. Sistem multipartai merupakan sistem yang dianggap tepat mengingat di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup tajam dalam pengaturan ras, agama, budaya, dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga dengan sistem multipartai akan dapat mengakomodir semua kepentingan dengan ideologi yang dianut oleh masing-masing partai yang ada. 3. Analisis penguatan sistem presidensial. Berdasarkan dinamika perkembangan, capaian dan efektivitas pelaksanaan sistem presidensial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini maka masuk sebagai berikut. Berdasarkan praktik penyelenggaraan negara, bagaimanakah efektivitas implementasi sistem presidensial dewasa ini? Bila dipandang belum efektif dan optimal, aspek manakah yang dipandang penting untuk dilakukan terhadap sistem presidensial? Penerapan presidensial di Indonesia pasca reformasi menunjukkan adanya purifikasi dalam penerapan, walaupun masih ada karakteristik parlemen dalam proses legislasi. Pada negara yang menganut sistem multipartai, koalisi telah menjadi keharusan sebagai hal yang wajib dilakukan sebagai partai pemenang pemilu. Hal ini didasarkan bahwa jumlah massa akan terpecah pada banyak partai yang ada di parlemen. Penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan
perwakilan rakyat daerah dalam parlemen tersebut, maka wakil-wakil tersebut akan melebur menjadi satu. Dilema yang terjadi dengan sistem multipartai pemilu adalah terkait dengan pengaturan bagaimana dengan partai politik yang hanya mendapatkan minoritas dapat dilakukan. Selain itu, koalisi juga diperlakukan dalam sistem presidensial yang agar mendapat dukungan dari parlemen untuk membentuk peraturan. Pada negara yang menganut sistem multipartai, koalisi telah menjadi keharusan sebagai yang wajib dilakukan bagi partai pemenang pemilu. Bagi partai pemenang pemilu, hal ini didasari bahwa jumlah massa akan terpecah pada banyak partai yang ada di parlemen. Negara yang menganut sistem presidensial multipartai seperti Indonesia harus dilakukan koalisi agar pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan tepat. Cepat dan tepat akan didukung anggota parlemen yang bergabung atas anggota koalisi. Dalam mengatasi persoalan tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyederhanaan sistem multipartai atau bahkan mengubah sistem multipartai menuju sistem duai. Sebagai partai yang kalah dalam pemilihan umum, partai ini melakukan kontrol atas partai yang menang dalam pemilihan umum, tetapi partai yang kalah tetap loyal terhadap sistem politik. Walaupun berupa keras mengalahkan partai yang berkuasa, partai tersebut tidak berupaya mengganti sistem politik yang berlaku. Pada umumnya, dianggap bahwa sistem dui partai lebih kondusif untuk terpilihnya stabilitas karena perbedaan yang jelas antara partai pemerintah dan partai oposisi. Penyederhanaan dari multipartai menuju dui partai dilakukan dengan memperkuat sistem presidensial, di mana partai presiden di dalam pengambilan keputusan dapat bertindak secara cepat dan tepat tanpa mempertimbangkan kepentingan partai lainnya. Mengingat hanya ada dua partai yang ada di dalam parlemen, sehingga pelaksanaan sistem presidensial dapat diharapkan secara murni. Tentu akan dapat menciptakan pemerintahan yang kuat dalam menjalankan pemerintahan setelah bertindak cepat dan tepat dalam pengambilan kebijakan masajahterakan rakyat terlepas dan dari kepentingan partai politik tersendiri. Sudah, Len. Hidup ke dulu. Sekian pembahasan materi dari kami yang telah disampaikan oleh Saudara Denny Irawan. Baiklah teman-teman, apakah ada pertanyaan yang perlu ditanyakan? Kami buka dua sesi pertanyaan. Ya, buat teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk saudara Randy Fahmi, ada yang mau ditanyakan, Bapak? Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Mbak Sela, Mbak Deli, Saudara Oke. Randy Dari Supono, kelompok silakan bertanya. 2 ingin bertanya. Sistem presidensial seringkali memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintahan yang efektif dapat dicapai. Berikan contoh dari negara yang berhasil mencapai pemerintahan yang efektif dalam sistem presidensial dan identifikasi strategi atau praktik-praktik yang dapat diadopsi oleh negara lain. Jelas? dicatat ya, Len. Maaf Mbak Deli, bisa diulang Mbak? Agak sedikit pelan soalnya nggak Catat. putus suaranya. Saya ulang. Sistem presidensial Sistem presidensial seringkali memunculkan seringkali menunjukkan pertanyaan tentang sejauh mana
Sejauh mana Pemerintahan yang efektif dapat dicapai. pemerintahan yang efektif dapat dicapai? Berikan contoh dari negara yang berhasil Dari negara yang berhasil mencapai pemerintahan yang efektif. capai, tidak panjang kan? Tidak Pemerintahan yang apa tadi? efektif. Dalam sistem presidensial. Dalam sistem presidensial. Terus Serta sebutkan strategi atau strategi atau praktik-praktik yang dapat diadopsi oleh negara lain. apa tadi? Serta sebutkan Strategi atau praktik-praktik praktik terus yang dapat diadopsi oleh negara lain. yang dapat diadopsi negara lain. Dah. Untuk saudara Dimas bisa dijawab.
Sabar ya teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Deli. Oke, pertanyaan ini sungguh sulit ya teman-teman. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari sebuah jawabannya. Mohon maaf telah menunggu terlalu lama. Oh. Negara yang telah mencapai presidensial yang efektif yaitu negara Denmark. Mengapa? Karena negara Denmark telah terbukti dengan indeks kemajuan sosial pada tahun sosialnya telah mencapai skor yang sempurna. Selain dari fakta tersebut, Denmark juga dijuluki sebagai negara paling bahagia dengan sistem perpolitikan dan pemerintahan yang mendekati sempurna. Dengan menganut sistem pemerintahan konstitusional dan parlementer membuat negara Denmark semakin kuat dalam pengelolaan dan pemilihan negaranya. Karena di negara Denmark bingung aku nih jelasnya. Bentar.
Bentar ya, sabar. Masih bingung. Itulah tadi negara yang lah, maksud itu negara yang lah sistem pemerintahannya baik itu, yang bisa dianut itu, yang bisa dicontoh negara lain itu ya Denmark ini. Karena Denmark aman di Indonesia kan, mana ya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Deli. Dari tadi. Sebutkan strategi atau praktik yang dapat dihadapi negara lain, yaitu memiliki dua strategi. Strategi yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang lebih menjamin sistem presidensial yang berfungsi dengan efektif melalui penataan partai-partai politik yang tercipta majority rule, seperti dibuktikan oleh penelitian Manwaring, sistem presidensial yang efektif bila partai pemenang mempunyai posisi yang cukup dominan di legislatif. Yang kedua, dapat ditempuh kalau seluruh bangsa sudah yakin betul bahwa sistem presidensial adalah yang terbaik bagi bangsa ini adalah menetapkan negara pemerintah atau sistem koalisasi serta diterapkan oleh beberapa negara seperti Eropa Timur dan Azerbaijan. Baiklah Deli, apakah sudah jelas? Belum, bisakah diulang? Yang mana Mbak diulangnya? Dari awal, Mbak. Bentar ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Deli tadi. Berikan contoh dari negara yang berhasil mencapai pemerintah yang efektif dalam sistem presidensial. Contohnya presiden itu bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintah dan memiliki kewenangan yang signifikan dalam mengambil
keputusan dan menjalankan kebijakan pemerintah dalam sistem presidensial Indonesia. Kekuasaan efektif dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan yudikatif. Kemudian serta sebutkan strategi. Dia memiliki 2 strategi. Yang pertama adalah strategi menciptakan lingkungan yang dapat menjamin sistem presidensial dapat berfungsi dengan efektif melalui penataan partai-partai politik agar presidensial dapat sorry Mbak. Strategi yang pertama itu adalah menciptakan lingkungan yang lebih dapat menjamin sistem presidensial dapat berfungsi dengan efektif dan melalui penataan partai-partai politik agar tercipta mayoriti, seperti dibuktikan oleh penelitian mind learning sistem presidensial yang efektif bila partai menang mempunyai posisi yang cukup dominan di legislatif. Sedangkan strategi yang kedua adalah dapat ditempuh kalau seluruh bangsa sudah yakin betul bahwa sistem presidensial adalah yang terbaik bagi bangsa ini, adalah menetapkan sistem pemerintahan yang pemerintahnya koalisi seperti diterapkan pada beberapa negara, yaitu seperti negara Eropa dan Azerbaijan. Gimana Mbak Adela, apakah sudah jelas? Mbak Deli? Iya, sudah. Gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi untuk rekan-rekan yang lain? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka presentasi kami akan kami tutup. Gimana Saudara Randy Suseno? Apakah ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau cukup, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Semoga terbaiklah. Sekian itu presentasi dari kami. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.